Apa itu pernikahan beda agama? Di dalam Kanon nomor 1124 dijelaskan bahwa perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal. Sedangkan pihak yang lain menjadi anggota gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang. Berikut adalah pengertian tentang pernikahan campur. Dalam KHK dibedakan secara tegas perkawinan campur dan beda agama. Yang dimaksud dengan perkawinan campur yaitu mixta religio adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh orang dibaptis Katolik atau yang diterima dalam gereja Katolik dengan orang yang dibaptis tidak Katolik. Ini terdapat di dalam Kanon 1124. Perkawinan campur ini memiliki sifat sakramental sejauh dilaksanakan secara sah. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu disparitas kultus adalah perkawinan yang terjadi antara orang yang dibaptis Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis. Terdapat di Kanon 1086. Karena dilaksanakan dengan orang yang tidak dibaptis, maka perkawinan ini bukanlah sakramental. Perkawinan campur dan beda agama sebenarnya tidak pernah dianjurkan oleh gereja. Gereja melarang perkawinan campur dan melihat sebagai suatu halangan perkawinan beda agama. Alasan utamanya karena ada bahaya dan kesulitan yang serius, khususnya terkait dengan pelaksanaan dan penghayatan iman Katolik dan pembaptisan bagi anak-anak. Halo Sobat Kristus. Nah, di sini itu gereja tidak pernah memperkenankan pernikahan beda agama. Ingat ya teman-teman. Nah, ada bahaya bahwa hidup dengan orang yang tidak seiman akan menyulitkan pihak Katolik dalam menghayati iman dan membaptiskan anaknya. Bahaya lain terkait dengan usaha untuk hidup bersama, di mana perkawinan Katolik bersifat sekali dan seumur hidup, tidak bisa diceraikan oleh manusia, hanya maut yang bisa memisahkan. Namun demikian, sebagai memahami bahwa sebagai kelompok minoritas, mencari pasangan yang seiman tidaklah mudah, dan juga demi alasan semangat ekumenis, maka perkawinan campur dan perkawinan beda agama sejauh ada alasan kuat bisa dilangsungkan kalau sudah mendapatkan izin atau dispensasi dari ordinaris wilayah. Nah, apa saja sih syarat pernikahan beda agama? Perkawinan campur dan perkawinan beda agama membutuhkan prasyarat untuk dilangsungkan. Perkawinan campur membutuhkan izin ordinaris wilayah, sedangkan perkawinan beda agama membutuhkan dispensasi dari ordinaris wilayah. Andaikan tidak ada izin, perkawinan campur tetap sah, tetapi tidak legit. Sedangkan perkawinan beda agama, seandainya tanpa dispensasi, perkawinan itu tidaklah sah. Untuk mendapatkan izin dan dispensasi dibutuhkan prasyarat sebagai berikut. Syarat-syarat pernikahan beda agama. Pernyataan dari pihak Katolik. Yang pertama, untuk menghindari segala hal yang membahayakan iman. Yang kedua, janji pihak Katolik untuk berusaha dengan sekuat tenaga mendidik dan membaptis anak dalam iman Katolik. Yang ketiga, janji pihak Katolik diberitahukan kepada pihak tidak Katolik pada waktunya. Yang keempat, bukti status
bebas dari pihak non-Katolik dengan pernyataan dari 2 orang saksi. Yang terakhir, kedua pasang diberi instruksi mengenai perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik yang diharapkan mereka memahami makna dan konsekuensi pernikahan secara Katolik. Berikut adalah pendampingan pastoral. Menyadari akan bahaya dan kesulitan yang dihadapi oleh keluarga, perkawinan campur dan beda agama, diperlukan pendampingan pastoral dari gembala gereja baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Mereka yang Katolik perlu dibantu untuk menghayati iman Katoliknya secara bebas dan penuh. Juga dalam menghayati janji nikah, dalam hidup berkeluarga, serta mengusahakan sekuat mungkin untuk memberikan pendidikan Katolik. Di sini akan dijelaskan akibat-akibat pernikahan beda agama. Dari perkawinan yang sah, muncul beberapa akibat atau efek bagi kedua mempelai. Yang pertama, muncul suatu ikatan perkawinan yang bersifat tetap dan eksklusif, terdapat di dalam Kanon nomor 1134. Dari perkawinan sah, timbul ikatan antara pasangan, yang dari kodratnya tetap dan eksklusif. Selain itu, dalam perkawinan Kristiani pasangan, dengan sakramen khusus ini diperkuat dan bagaikan dibaktikan atau konsekrer untuk tugas-tugas dan martabat statusnya. Yang kedua, perkawinan dari 2 orang yang dibaptis menghasilkan rahmat sakramental, menyatakan relasi Kristus dengan gereja. Yang ketiga, perkawinan yang sah mendatangkan hak dan kewajiban untuk membangun kebersamaan hidup sebagai suami istri. Di dalam Kanon nomor 1135, kedua suami istri memiliki kewajiban dan hak yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan. Yang keempat, suami istri memiliki kewajiban berat dan mendesak terhadap pendidikan anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Pendidikan itu meliputi pendidikan keagamaan, susila, fisik, maupun pendidikan kemasyarakatan. Juga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan jasmani. Di dalam Kanon nomor 1136, orang tua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial, dan kultural maupun moral dan religius. Sekian dari penjelasan tentang pernikahan campur. Ingat ya teman-teman, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa jangan sekali-kali kalian menikah campur, atau yang dimaksud dengan pernikahan beda agama atau beda gereja. Karena di dalam pernikahan campur